لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sallu alayya sallallahu alaikum. Berselawatlah kalian kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurun rahmat kepada kalian. Sallu alal habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mencium ibu jari dan mengusap atas mata. Itu amalnya dari mana? Ini amal dari khalifah yang pertama, afdalul bashar ba'dal anbiya, manusia yang paling afdal setelah anbiya, para nabi, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila muadzin Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengundangkan azan, mengumandangkan azan. Masya Allah. Mohon maaf, masih belajar bahasa Indonesia. Itu masjid atau musalla? Masjid ya? Masjid. Baik. Hendaklah kita menghindari untuk tertawa ya, tertawa bahak-bahak. Karena masjid ada adab-adab ya. Kalau tersenyum, tertawa tanpa suara, gak apa-apa, silakan. Tapi bahak-bahak tidak cocok ya. Iya. Jadi apabila Bilal radhiyallahu ta'ala anhu memundangkan azan, mengumandangkan azan, jadi Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menunggu apabila beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila diucapkan Muhammad, beliau mencium ibu jari dua-duanya dan mengusap atas matanya. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya dan beliau tidak melarang, bahkan beliau tersenyum. Berarti diperbolehkan apabila diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mencium ibu jari dan kita mengusap atas matanya. Walaupun hadis dhaif. Hadis itu dhaif. Bukan matanya, sanadnya. Ya. Sanad walaupun dhaif, tapi kalau hadis dhaif tentang amal atau tentang fadilah dikabulkan. Hadis itu dikabulkan, diamalkan juga. Jadi Masya Allah antum juga mengamalkan atas hadis ini. Ini obat untuk mata juga dan nampakkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Nama Al-Faqir Muhammad Yasin Al-Qadiri. Saya murid
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan nasab ya, tariqah Qadiriyah. Saya berasal dari Pakistan, tapi sekarang sudah 4 tahun saya tinggal di Tangerang, Jakarta. Kita punya yayasan namanya Madrasatul Madinah Indonesia. Sudah 2 tahun atau 3 tahun sudah badan hukum di Tangerang. Baru ada setahun ada cabang di Banda Aceh, di Jelingke. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Maturidiyah. Mazhab saya Hanafi, tapi di sini saya belajar dan mengajar mazhab Syafi'i, karena semua orang mazhab Syafi'i. Dan maupun Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah, Asy'ariyah, dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, Yayasan Madrasatul Madinah Indonesia mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan Lailatul Isra wal Mi'raj, Lailatul Nisfi Sya'ban, Lailatul Qadr, Haul As-Salihin, Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, akan oleh Yayasan Madrasatul Madinah Indonesia. Alhamdulillah, di Banda Aceh sudah ada tanah. InsyaAllah sebentar lagi setelah proses berkas-berkas, kita akan membangunkan pesantren daya tahfiz Al-Quran. InsyaAllah dengan berkah doa ulama, InsyaAllah daya tahfiz ini akan gratis. Pendaftaran gratis, makan 3 kali gratis InsyaAllah, dan listrik juga gratis, menginap juga gratis InsyaAllah. Dengan berkah doa ulama, dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah mursyid kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Ini sedikit perkenalan tentang Al-Faqih, supaya supaya waham dihilang, karena jenggotnya panjang. Bukan Salafi Wahabi. Saya musuh Wahabi. Saya membenci Wahabi. Kenapa? Apakah Wahabi mencuri uang saya? Uang antum sudah dicuri oleh Wahabi? Kenapa antum membenci Wahabi? Apakah Wahabi menguasai atau ambil tanah dari antum? Mereka memukul kalian? Tidak. Kenapa antum membenci sama orang itu, orang mereka? Sebab apa? Siapa boleh saya bertanya? Kenapa benci sama Wahabi? Tanpa sebab, boleh kita membenci sama salah satu orang Muslim? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi antum juga membenci, saya juga membenci Wahabi. Tapi sebabnya apa? Kalau kita tidak tahu apa itu kebencian sama Wahabi, tapi saya kira antum tahu, hanya malu-malu saja. Inilah sebab i'tiqadnya atau akidahnya. Apakah Wahabi tidak bisa baca Quran yang benar? Bisa. Apakah mereka tidak salat tahajud, salat 5 waktu? Apakah mereka tidak berpuasa? Apakah mereka tidak haji? Apakah mereka tidak zakat? Apakah mereka tidak mengerjakan amal saleh, bersedekah? Banyak sekali. Mungkin lebih dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semua hancur, tidak diterima. Kenapa? Karena akidahnya buruk, akidahnya, i'tiqadnya jelek. Karena di dalam akidah mereka tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghormati salihin, makam saleh, makam saleh. Makam-makam mereka tidak menghormati. Ziarah kubur tidak boleh. Tahlilan haram, yasinan haram. Ya, mencium tangan ulama haram. Memuliakan guru haram. Yang ketiga, hari yang ketiga setelah marhum ada tahlilan, itu juga tidak boleh. Yang ke-7 hari tidak boleh. Yang ke-40 hari tidak boleh. Kalau sebelum azan, as-salatu wassalamu alaik, alaika ya Rasulullah, haram itu. Sebelum azan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Jadi akidah mereka begini, tidak boleh, haram, bid'ah. Tidak boleh, haram, bid'ah. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Keras. La ikraha fid din. Apa itu agama Islam dari mereka yang mereka mengajar kepada umat? Oleh karena itu kita membenci sama mereka karena akidahnya jelek. Kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau walaupun kerabat kita, teman kita membenci atau tidak menghormati Rasulullah, kita wajib menghina kerabat kita. Karena depan hormat Rasulullah, depan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada toleransi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hati kita. Apabila paman atau ibu atau bapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sudah masuk Islam, dia kata, wahai anakku, di perang itu saya sudah dapatkan kesempatan untuk membunuh kamu, tapi saya tinggalkan karena anda anak saya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjawab apa? Wahai ayahku, waktu itu anda musuh Islam, musuh Rasulullah. Jikalau saya dapatkan kesempatan, saya membunuh kamu. Saya tidak melihat anda ayahku atau pamanku. Saya membunuh kamu. Karena apa? Karena dia musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah. Di dalam akidah tidak boleh toleransi. Sama Wahabi, assalamualaikum. Semua assalamualaikum. Jangan. Harus tidak menghormati Wahabi. Harus, itu wajib. Karena mereka tidak menghormati Rasulullah. Bagaimana kita memuliakan mereka? Faham? Sallu alal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan topik saya, tapi perkenalan hanya untuk al-faqir. Karena saya pakai imamah, saya pakai jenggot dan ada jubbah. Saya mendengar di Aceh orangnya melihat jubbahnya panjang, jenggotnya panjang, itu orang Wahabi. Oleh karena itu saya harus memperkenalkan dulu. Kita belajar tasawuf dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kita turun di Indonesia baru 3 tahun 4 tahun, tapi organisasi kita internasional sudah 41 tahun. 1981 didirikan organisasi kita, namanya Da'wat Islami di seluruh dunia. Alhamdulillah 4.300 pesantren di seluruh dunia. 4.300 anak atau pesantren? Pesantren. 170.000 anak belajar tahfiz Quran. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala 892 Jami'atul Madinah, daya ilmu salaf, saraf, nahwu, tafsir, usulul tafsir, hadis, usulul hadis, mantiq, falasifah, yang lain-lain, falsafah, munazarah dan yang lain-lain. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan takhassus fil hadis, takhassus fil fiqh, yang lain-lain. Jadi itu 8 tahun.
belajar, setelah itu alumni. Alhamdulillah di seluruh dunia, di 60 negara, cabang Dawat Islami atas nama Jamiatul Madinah itu berada di bawah organisasi ini. Topik saya untuk motivasi untuk ilmu agama. Kemarin di salah satu daya juga saya sampaikan salah satu kisah. Saya ingin sampaikan sekarang juga, supaya kita semua dapatkan motivasi untuk dapatkan ilmu agama. Ada salah satu santri namanya Waqi'uddin. Beliau tinggal di Nishapur di dalam negara Persia, Iran. Beliau ingin belajar ilmu agama sama salah satu guru juga besar. Tapi ingatannya kuat sekali. Santri ingatannya kuat sekali. Dan ada karunia Allah atas beliau. Gurunya sudah merasa bahwasanya saya tidak layak untuk santri ini. Beliau sudah mengabarkan kepada santri, wahai Waqi'uddin, tempat zarf bagaimana? Zarf kamu tinggi, tapi ilmu saya kecil. EQ tinggi sekali, tapi ilmu saya kecil. Harus Anda mencari ulama yang besar supaya beliau layak untuk Anda, untuk mengajar Anda. Guruku bagaimana memerintah kepada saya, di mana saya pergi. Beliau kata, pergilah ke Iraq. Negara Iraq, ibu kota Baghdad. Beliau ada di Iran, di negara yang lain, walaupun tetangga. Beliau sudah ambil uang dari ibunya dan sudah masuk di perahu. Mohon maaf. Gurunya katakan, pergilah ke Baghdad. Di sana ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab, benar? Beliau raja di dalam ilmu agama. Bisa Anda duduk sama beliau dan dapatkan ilmu agama. Siap guruku? Beliau sudah masuk di perahu atau kapal menuju ke Iraq. Tapi di pertengahan jalan atau laut ada badai. Jadi kapal menuju ke Iraq, tapi dengan badai terbalik, tidak bisa menuju ke sana. Dan itu berbahaya sekali, mungkin mereka mati. Tapi yang menyetir kapal, dia menuju ke sana. Dan sampai mana? Sampai ke tempat yang lain. Sudah sampai ke pantai dengan selamat, dengan afiat. Semua turun. Dan dia katakan, kita tidak, di mana ada? Dijawabkan bahwasanya, di mana Anda ingin pergi? Saya ingin pergi ke Baghdad, Iraq. Dijawabkan bahwasanya dari sini ke Iraq kira-kira 42 hari berjalan kaki. Berapa? 2 hari dengan perahu atau dengan berjalan kaki? Berjalan kaki. Beliau tidak putus asa. Beliau tidak kecilkan hati. Semangatnya tinggi. Beliau ingin belajar ilmu. Untuk belajar ilmu, dia tidak mundur, tidak pergi ke Iran. Dia ingin berjalan kaki ke Iraq.
tapi uangnya sudah habis di dalam pertengahan jalan. Uangnya sudah habis dan beliau sudah mulai berjalan kaki menuju ke Iraq. Dan setiap hari makan apa? Makan daun. Makan daun pohon dan minum air. Daun, minum air. Makan daun, minum air 3 kali. Dan menahan sakitan di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menuju jalan ke Iraq. Sudah 40 atau 42 hari sudah sampai ke Iraq, Baghdad. Allahu Akbar. Apabila sudah sampai ke Baghdad, beliau dapatkan kabar. Apabila dia bertanya, di mana saya bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, hafizahullah. Beliau yang lain menjawab, pesantrennya atau dayahnya sudah ditutupkan, tidak lagi. Oh, kenapa? Karena pemerintah sudah kecewa dengan beliau dan ditutupkan, dan beliau dimasukkan di dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berjalan kaki 40 atau 42 hari. Sudah sampai ke sini, daya tutup. Sekarang hendaklah dia putus asa, tapi belum, tidak putus asa. Dia katakan, harus saya ketemu dengan beliau. Tidak kecilkan hati, semangatnya tinggi sekali. Beliau rindu kepada ilmu agama. Dia dapatkan kabar apabila beliau bertanya, di mana saya bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Dijawabkan, beliau tidak ada di penjara pemerintah, akan tetapi beliau ditutupkan atau dimasukkan di dalam rumahnya. Dan di rumah 4 arah, di luar ada polisi, ada security. Beliau tidak bisa keluar kemana-mana. Jadi penjara adalah rumah beliau. Oh begitu. Baik. Jazakallahu khairan. Sekarang beliau berpikir, bagaimana saya bisa ketemu dengan beliau? Berpikir. Tidak memikirkan untuk kembali ke Nishapur, Iran. Beliau berpikir, bagaimana saya ketemu dengan beliau? Beliau sudah dapatkan salah satu hilah atau cara. Beliau robek pakaiannya sedikit dari sini. Sarungnya juga sedikit dari sini supaya terlihat pengemis. Dan beliau keliling-keliling ke pasar, di hutan, di gang-gang, jalan-jalan, di jalan, supaya semua orang melihat ini orang ini pengemis. Beberapa hari beliau tetapkan diri begitu. Terakhir, setelah beberapa hari, beliau menuju ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Beliau sudah sampai dan meminta uang. Ajrukum 'ala Allah, ajrukum 'ala Allah, ajrukum 'ala Allah. Ini dengan bahasa Arab untuk meminta uang. Sudah sampai ke rumah, ada polisi, ada security. Ajrukum 'ala Allah, ajrukum 'ala Allah, meminta uang. Jadi security berikan uang. Security yang kedua juga memberikan uang. Ajrukum 'ala Allah, terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Terakhir beliau mengetuk pintu Imam Ahmad bin Hanbal, rumah beliau. Security melihat, mereka mengira ini orang pengemis, biar minta uang daripada Imam Ahmad bin Hanbal.
sudah membuka pintu beliau dan beliau berikan uang kepadanya. Pengemis masuk sedikit di dalam dan katakan, wahai raja ilmu agama, sudah lama saya mencari antum. Saya tidak pengemis, saya tidak mencari uang. Saya datang sini untuk mencari ilmu agama. Saya datang di sini dari Iran, Nishapur, untuk mendengar hadis dari antum. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih heran sekali, terkejut bagaimana dia masuk di dalam rumah saya. Dan senang sekali Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Berdiri beliau memperdengarkan hadis kepada beliau untuk sebentar. Satu hadis, dua hadis atau beberapa hadis. Beliau mendengar, menghafal dan pergi. Ajrukum 'ala Allah, seperti meminta uang, pulang. Hari yang kedua lagi datang, mengetuk pintu, ajrukum 'ala Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih faham, masukkan uang dan memperdengarkan hadis. 1 tahun atau 2 tahun lewat seperti ini. Dan Waqi'uddin rahmatullahi alaih, beliau dapatkan ilmu hadis dan hadis banyak daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Lihatlah bagaimana beliau dapatkan kesusahan dan kesulitan. Beliau tersakiti di dalam jalan Allah, jalan untuk ilmu agama, tapi tidak putus asa. Kita punya, lihatlah, karpet, sofa, mik, kipas, masjid yang indah sekali, lampu, keramik, pintu, Masya Allah. Ada hujan, cuaca bagus sekali, balai, ada ulama. Antum ingin apa? Ada semua fasilitas ada di sini. Akan tetapi kita malas untuk dapatkan ilmu agama. Mereka punya pentingan ilmu agama. Mereka dapatkan kesusahan, tidak kecilkan hati, tidak putus asa, dapatkan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, saya dengar dengan konsentrasi penuh ya. Saya meletakkan ilmu di dalam safar, di dalam perjalanan, dan di dalam laparan. Akan tetapi orang-orang hamba-hambaku ingin memperoleh ilmu agama di dalam negaranya, di watan mereka, dan dengan kenyang perut. Faham? Tidak faham? Sekali lagi saya mengulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, saya meletakkan ilmu agama, ilmu di perjalanan. Seperti mereka berjalan dari Iran ke Irak, sebagian ulama dari Bukhara ke Madinah, sebagian dari Irak ke Madinah, sebagian dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Yaman, dari Yaman ke Syam, Syam ke Yaman sekali lagi, baru ke Makkah. Seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berjalan banyak. Terakhir beliau menjadi imam mazhab untuk jutaan atau triliun
orang Syafi'i. Beliau bukan duduk di dalam rumah belajar sama ayahnya. Bukan. Beliau berjalan banyak sekali baru dapatkan ilmu agama. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berjalan dari Iran ke Irak, ke Madinah, ke Makkah. Imam Syafi'i juga, Imam Azam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala juga, ulama Imam Bukhari juga imam mazhab. Beliau juga imam mazhab. Walaupun sebagian ulama katakan beliau Syafi'i, tapi yang kuat, pendapat yang kuat, beliau adalah imam mazhab. Beliau juga dari Bukhara, bukan dari Iran, bukan dari Irak. Beliau bukan orang Arab, orang Ajam. Beliau bersafar atau berjalan dari Bukhara ke Irak, Iran, Makkah, Madinah dan yang lain-lain. Beliau dapatkan ilmu agama. Kita hanya terkait dengan Aceh, dan kita dapatkan ilmu agama dari Aceh. Kita tidak keluar dari Aceh. Ilmu yang hakiki, yang banyak, kalau ingin dapatkan, pergilah ke Yaman seperti guru. Benar ya? Antum belajar di Yaman, lihatlah guru antum Walid atau Abu apa dipanggil, saya tidak tahu bagaimana. Walidi berjalan ke Yaman untuk dapatkan ilmu agama. Apakah antum tidak rindu kepada Yaman? Hanya dengan lidah atau dengan hati juga? Apakah antum berdoa untuk berangkat ke Yaman? Hendaklah kita berdoa. Kita ingin, kita rindu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Walidi. Beliau seperti beliau dapatkan ilmu dari Yaman. Ya Allah, mudahkanlah untuk saya juga berjalan ke Yaman, ke Syam, ke Irak, ke Mesir, ke Turki, di mana saja berjalan. Perjalanan itu sebab yang kuat untuk dapatkan ilmu agama, untuk memperoleh ilmu agama. Bisa dari Aceh ke Jawa, dari Jawa ke Aceh juga jauh sekali. Ini juga perjalanan. Dari sini ke Sulawesi juga jauh, Kalimantan juga jauh, Malaysia juga jauh. Itu perjalanan. Orang yang berjalan banyak, dia dapatkan pengalaman tinggi, memperoleh ilmu agama juga banyak. Oleh karena itu, hendaklah kita rindu, kita berdoa kepada Allah untuk kemudahan. Mintalah doa kepada walidi, mintalah doa daripada ibu dan ayah. Ibuku, doalah, doakanlah. Ayahku, doakanlah. Saya ingin pergi ke Yaman untuk belajar ilmu agama. Karena doa orang tua tidak ditolak, dikabulkan. Mintalah doa kepada guru dan ustaz. Mereka berdoa, insya Allah Allah memudahkan jalan untuk memperoleh ilmu agama. Insya Allah kita akan rindu. Tidak ada suara, seperti antum tidak ingin. Ya, tidak ingin, karena suara tidak ada. Ingin tidur? Atau masih semangat? Kita akan rindu kepada Yaman. Katakanlah insya Allah dengan suara tinggi. Insya Allah. Masih suara sedikit. Insya Allah. Itulah, masya Allah. Sekarang ada kerinduan kepada Yaman atau ke negara yang lain. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dengan berkah santri-santri, dengan berkah ulama walidi. Amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Terima kasih banyak kepada walidi, terima kasih banyak kepada masyarakat, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang tercinta. Antum memuliakan al-faqir, antum menghormati al-faqir. Al-faqir tidak layak untuk ini. Saya bersaudara seperti antum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.